Perak gimana Thomas? Lagi naik Pak Daud, luar biasa. Seperti Pak Daud perkirakan, perak akan naik, sudah naik Pak Daud. Di level 38,2 per troy ons. Itu nanti perak 10 tahun ke depan itu berlipat-lipat Thomas. Waktu saya dulu ngomong Mas tembus Naik. 2 juta, nggak ada yang percaya. Nanti di 2035 Thomas, Mas nanti tembus di atas 3 juta Thomas. Shalom sahabat terang kemuliaan, apa kabar kalian semua? Senang rasanya bisa berjumpa lagi dengan kalian semua. Kiranya damai sukacita Allah dan kebaikan Tuhan selalu bersama dengan kalian. Diberikan umur yang panjang, diberikan kesehatan sempurna, dan juga tentunya diberikan rezeki yang berlimpah, dijauhkan dari segala sakit penyakit dan mara bahaya. Pada kesempatan kali ini kembali lagi kita akan mendengarkan pesan yang disampaikan oleh Evangelist Dotoni atau Pastor Dotoni. Jadi luar biasa ya, seperti yang Evangelist Dotoni atau Pastor Dotoni sarankan bahwa kita disarankan untuk membeli perak, dan ternyata harga perak ini sudah naik 32%. Bayangkan 32%, jadi luar biasa ya. Jadi betul apa yang dikatakan oleh Evangelist Dotoni atau Pastor Dotoni bahwa perak itu harganya akan melambung. Nah sahabat kemuliaan, ngomong-ngomong sekarang ini tanggal 12 Agustus, jadi per video ini dibuat 12 Agustus, sebentar lagi kita akan merayakan hari kemerdekaan 17 Agustus ya. Dan isu-isunya sih bakal ada demo-demo, tapi mudah-mudahan ya kiranya nggak ada demo-demo yang terjadi ya. Biar jangan ada keributan lah. Kalau misalkan mau mau memberikan inspirasi atau ingin memberikan masukan pada pemerintah, lebih baik langsung aja ke gedung DPR atau MPR-nya ya. Janganlah demo-demo di kota-kota, apalagi mengganggu kegiatan umum ya, mengganggu masyarakat umum. Jadi langsung aja datangi aja kantor DPR dan MPR. Gitu. Jangan di jalan-jalan lah, bikin aja rapat bersama-sama gitu lah. Nah sahabat terang kemuliaan, sebelum kita mendengarkan pesan apa yang disampaikan oleh Evangelist Dotoni atau Pastor Dotoni khususnya mengenai perak yang sedang melambung tinggi ini harganya nih ya. Di sini saya akan seperti biasa men-sharingkan firman Tuhan yang saya ambil dari Galatia. Ini tentang buah roh, Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Di sini akan saya bacakan untuk kalian semua. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Jadi saudara-saudaraku, sahabat terang kemuliaan, untuk hidup benar kita bisa melakukan buah-buah roh ini, yaitu apa saja? Yaitu kasih yang tadi ya, kasih, kita mengasihi Allah, mengasihi sama kita, sukacita, kita bersukacita, hidup penuh sukacita tentunya akan mendatangkan hal-hal yang baik, hal-hal yang positif kepada kita. Kemudian damai sejahtera itu kita cukup tenang ya. Kita tenang, tidak perlu berburu-buru dalam melakukan sesuatu gitu. Terus kesabaran, tidak gampang marah. Kemudian kemurahan, kita bisa menolong orang-orang yang kesusahan. Kebaikan, menjadi orang baik gitu ya. Menjadi orang baik, jangan menjahati orang. Kesetiaan, kita setia pada Tuhan, setia pada pasangan, setia juga kepada perkara yang kita lakukan. Kemudian kelemah lembutan, penguasaan diri. Penguasaan diri penting ya, karena banyak orang yang suka tidak bisa mengendalikan dirinya, terbawa emosi ataupun terbawa sesuatu hal atau lingkungan atau something lah, pokoknya sesuatu ya. Jadi dia tidak bisa mengendalikan diri dia sendiri. Akibatnya apa? Akibatnya dia kehilangan kontrol, kehilangan kendali atas dirinya. Bahkan dia tidak tahu apa yang dia lakukan, dan ujungnya akan berakhir pada penyesalan. Nah sahabat yang kemuliaan, itulah firman Tuhan yang kiranya bisa menguatkan kita semua ya pada kesempatan kali ini. Dan sebelum kita lanjutkan video Evangelist Dotoni atau Pastor Dotoni mulai pesannya, jangan lupa dukung terus tentunya channel Terang Kemuliaan dengan cara apa? Dengan cara subscribe dan bagikan video-video kepada yang lain agar kiranya channel Terang Kemuliaan ini bisa menjadi berkat untuk orang banyak. Dan sekali lagi terima kasih untuk kalian semua yang sudah bergabung menjadi member. Dengan menjadi member itu artinya kalian mendukung penuh pelayanan channel Terang Kemuliaan, ikut ambil bagian dalam pelayanan channel Terang Kemuliaan, dan juga kalian ikut mendukung untuk pertumbuhan channel Terang Kemuliaan ini. Terima kasih. Dan untuk kalian semua yang belum bergabung menjadi member, apabila kalian ingin support channel Terang Kemuliaan ini, kalian bisa bergabung menjadi membernya. Dan jangan lupa follow TikToknya. Sahabat Terang Kemuliaan, langsung saja kita akan mendengarkan pesan yang disampaikan oleh Evangelist Dotoni atau Pastor Dotoni khususnya mengenai perak. Wow, naik 32%. Bayangkan. Selamat menyaksikan.
Ya, kita doa dulu ya. Yes. Aku mohon kuasa Elohim bekerja, kekuatan Elohim bekerja, bebaskan dari yang jahat, bebas dari kegelapan. Berkati firman-Mu Tuhan, berkati kami semua. Nama Yesus Hamasiah dimuliakan. Amin. Amin. Gimana Thomas? Sekarang Luar kabarnya? biasa. Dahsyat Pak Daud. Perak gimana Thomas? Lagi naik Pak Daud, luar biasa. Seperti Pak Daud perkirakan, perak akan naik, sudah naik Pak Daud. Itu nanti perak 10 tahun ke depan itu berlipat-lipat Thomas. Wis. Nanti Kenapa, Pak Daud? tepatnya di Kok ada fenomena perak bisa 2035. naik gitu Pak Daud? Karena Oke. nanti untuk banyak untuk komponen elektronik, otomotif, dan untuk alat kesehatan Thomas. Dan Yes, perhiasan Pak Daud. nanti banyak yang dicampur perak dan emas. Karena emas terlalu tinggi Thomas. Yes. Coba sekarang harga perak berapa Thomas naiknya? Saya belum sempat ngecek Pak Daud, tapi saya dapat infonya naik Pak Daud. Oh, yang dikirim saya tadi gimana? Coba dilihat bisa. Boleh. Sekarang saya akan mintakan Abraham untuk share ya. Abraham. Ini pastor saya share, pastor. Oke, Pak Bakti silakan. Kelihatan nggak, pastor? Kelihatan. Wah, melejit 30% sepanjang tahun. Melonjak. Oh, itu berapa Thomas beritanya Thomas Coba Pak naiknya? Bakti, berapa naiknya ini sekarang? Di level 38,2 per troy ons. Saya bicara belum lama sudah naik Thomas. Iya, sampai nanti 10 tahun ke depan kan Pak Daud. Apalagi nanti 10 tahun ke depan Thomas. Siap Pak Daud. Nanti Thomas Ya, 10 tahun ke depan ya. nanti selisihnya dengan emas. Selisihnya dengan apa Thomas? Dengan Mas. Nanti selisih dengan emas nanti di atas 10%. Oh, Di atas apa Thomas? 10%. Di atas 10%. 10 tahun ke depan Thomas. Yes. Jadi bisa 11, bisa 12. Pokoknya nanti di 2035 harga perak nanti selisihnya dengan emas itu di atas 10%. Wow. Artinya apa? Kalau nanti perak kalau nanti emas 2 juta, peraknya adalah 200.000. Selisih Jadi Pak berapa Daud Thomas? ya. Selisihnya 200.000 Pak. Pokoknya sama emas nanti perbandingannya di atas 10% Thomas. Di atas 10% Pak Daud ya. Di bawah 20%. Oh, di bawah 20% dengan harga emas. Di bawah, pokoknya nanti perak itu di atas 10%, di bawah 20%. Yes. Dengan harga emas. Yes. Sekarang kan selisihnya jauh sekali Thomas. Betul. Berarti nanti di atas 10%, di bawah 20%, perbandingan dengan harga apa Thomas? Dengan harga emas. Karena perak nanti banyak untuk komponen otomotif, alat kesehatan, Untuk elektronik, elektromagnetik gitu Thomas. untuk tergabung untuk pencampuran emas. Iya. Gimana Thomas? Luar biasa Pak Daud, informasinya Pak Daud. Gimana menurut Thomas sekarang ini? Iya, betul Pak Daud, seperti Pak Daud prediksikan bahwa perak akan naik, sudah terjadi. Ini baru permulaan ya Pak Daud ya. In the beginning. Siap Pak Daud. Siap Jadi Pak Daud. yang di atas usia 70 ke atas itu nyimpan emas kena liquid. Kalau bawah? usia di atas 70
jangan nyimpen perak toh Mas. Kenapa Pak Daud? Keburu mati toh Mas. Iya Pak Daud. Karena kalau 10 tahun ke depan minimal kan umurnya 80 ke atas. Nggak bisa menikmati, hidup pun nggak bisa menikmati. Gigi udah banyak ompong toh Mas. Karena ingat Alkitab berkata apa? Usia sampai 50 dan 70 tahun. 70 tahun sudah beda masa kesusahan, masa kesakitan Pak Daud. Bukan. Di atas 70. Oh, ingat. Kalau itu anugerah. Kalau 80 tahun ke atas banyak kesulitan dan kesusahan. Yes. Jadi kalau nyimpen perak sekalipun hidup di atas usia 80, gigi tetap ompong. Oh, Jalan juga dituntun. Betul nggak Thomas? betul Pak Daud. Nah, makanya nyimpennya emas supaya bisa menikmati. Benar Pak Daud. Gimana pendapat saya, Thomas? Luar biasa Pak Daud. Yang di bawah usia 50 tahun, simpanlah perak. Perak. Karena Di atas 10 tahun 70 ke tahun depan, simpan emas. kenapa simpan emas? Nikmati hidup Pak Daud. Kan nyimpan perak gimana, Thomas? Nyimpan perak kan harga kan bakal tidak setinggi harga emas Pak Daud. Naiknya masih 10 tahun ke depan. Keburu nggak nikmati Pak Daud. Hidup pun tidak bisa menikmati, Thomas. Iya. Dan rata-rata banyak orang meninggal mati di bawah usia 80. 80 tahun. Gimana pendapat saya, Thomas? Luar biasa Pak Daud. Luar biasa gimana, Thomas? Sangat memberikan pengetahuan yang sangat terjadi apa yang Pak Daud katakan. Itu kan pendapat saya, Thomas. Iya, tapi kan terbukti Pak, harga perak naik sampai 32% Pak Daud. Ada. Padahal nanti akan berlipat-lipat. Wow. Jadi nanti 10 tahun ke depan selisihnya emas dan perak berapa, Thomas? 2.000 Pak. Tuh di atas 200, bawah 100. Bukan. Di atas 10%, di bawah 20%. Oke. Di atas Nah, 10%, di bawah 20%. Kalau nanti perak misalnya emasnya 3 juta, Thomas ya. Berarti peraknya berapa? 300.000. 3.000. Berapa lipat, Thomas? Wow, tinggi ya. Tapi kalau perak bingung nyimpennya, Thomas. Karena liquid ya Pak Daud. Bukan. Sekarang ini kan tidak seliquid emas. Ya. Karena masih nunggu 10 tahun ke depan. Tetapi ingat, nyimpen perak itu kan banyak, Thomas. 1 ton perak berapa? Perbandingannya dengan 1 kilo emas. Betul. Nah, dan perak 1 ton. Nyimpennya gimana, Thomas? Gede banget dong Pak Daud ya. Nah, kalau emas hanya 1 kilo. Kalau perak, Kalau perak 1 ton. ya kira-kira lah hampir 1 ton lah, apa 1 ton lebih dikit lah, betul nggak? Betul. Nyimpennya yang mumet, Thomas. Punya kuda yang gede. Tapi kalau nggak mau pusing, bikin aja patungnya Thomas dari perak sambil tulisannya Tom Helnges. Tulisan Tom Halias TV itu ya Pak Daud ya. Iya, dengan perak 1 ton. Nanti Mending 10 bak tahun ke sumbang. depan, begitu harganya naik, langsung dicor balik. Gimana, Thomas? Luar biasa Pak Daud. Nah, sekarang udah naik berapa persen? 32% Pak Daud. Saya ngomong baru berapa lama, Thomas? Belum ada 1 bulan Pak Daud. Belum sampai 1 tahun kan? Ya. Waktu saya dulu ngomong emas,
Tembus Naik. 2 juta, nggak ada yang percaya. Sekarang udah 1,9. Dulu ada sempat 2 juta kan? Sempat. Nanti di 2035 atau Mas, nanti tembus di atas 3 juta atau Mas. Wis. Ngeri Tapi Pak Daud, 10 tahun ke depan. depan. Tapi kalau jadi saya, murah meriah, paket hemat, nyimpen perak. Nyimpen perak. Karena investasi jangka panjangnya berlipat-lipat. Wow. Belum 1 tahun aja udah naik berapa tuh Mas? 30% Pak Daud. Nah, itu nanti naik terus, naik terus, naik terus, naik terus gitu tuh Mas. Yes. Pokoknya nanti selisihnya 2035 perak 10% dari harga emas. Yes. Gimana? Seperti zamannya Tuhan Yesus. Kan dulu uangnya Tuhan, God is money, adalah perak dan emas. Nah, Nah, nanti 2035 akan kembali seperti itu. yes. Dan ingat Thomas, kita berdoa mendukung pemerintahan Pak Prabowo supaya Pak Presiden Prabowo diberi umur panjang, diberi hikmat, diberi marifat untuk memimpin negara ini dengan baik, Thomas. Yes. Nah, dan kita berdoa untuk TNI, polisi, untuk selalu bersatu membangun negara, menstabilkan keamanan, dan membantu masyarakat dengan baik, itu Mas ya. Yes. Jadi kita Siap. doa untuk TNI dan Polri, Thomas. Siap. Gimana pendapat saya, Thomas? Luar biasa Pak Daud. Oke, mau tanya apa lagi, Thomas? Cukup Pak Daud. Kita langsung tanya jawab ya Pak Daud. Oke. Oke, yang pertama silakan. Deliana Simatupang, Lampung. Oh. Simatupang silakan. Salam Pastor, ini Salam. saya Diliana Simatupang dari Lampung. Mau tanya apa, Ibu? Mohon dilihat Pastor, apakah ada dosa-dosa kutuk keturunan, mohon didoakan saya. Sudah tidak ada, Ibu. Kita doa ya. Aku mohon kuasa Yesus bekerja, kekuatan Elohim bekerja, bebaskan dari yang jahat, bebas dari kutuk, bebas dari kegelapan. Berkati Tuhan lawat, benteng apa kudus dan benteng dan nama Yesus dimuliakan. Amin. Amin. Lanjut, Thomas. Yang kedua. Tiurma Haloho, Ketapang. Ibu Tiurma, silakan. Silakan Bu. Oke. Ya. Oh, mau Mau minta bertanya apa? doakan sakit stroke, Pak. Yuk kita doa ya. Aku mohon kuasa Elohim bekerja, kekuatan Elohim bekerja, bebaskan dari yang jahat, bebas dari kutuk, bebas dari kegelapan. Berkati Tuhan, lawat secara khusus, dan nama Yesus Elohim dimuliakan. Amin. Amin. Yang ketiga. Apapun. Yang ketiga Pak Yosafat Pardide. Enggak ada orangnya. Lanjut yang keempat, Pintamuli Sinuraya. Ibu Pinta, dibuka suaranya, Bu. Ya Pak, doakan saya Pak, saya dari tahun 90 Pak sering mimpi yang kurang baik, mimpi orang mati dan sering mengigau Pak. Kita Dan batalkan segala kutuk ya dari alam maut, Ya, alam Pak. kubur. Angkat tangan doa. Darah Yesus hancurkan kutuk, darah Yesus hancurkan mantra, darah Yesus bebaskan. Demi nama Yesus rojat keluar, darah Yesus bebas dari segala kutuk. Amin. Amin. Doa darah Yesus keluarga ya. Lanjut Thomas. Yang ke selanjutnya. Yosafat Pardide, Depok. Pak Yosafat, dibuka suaranya, Pak.
Yosafat. Ini kendala jaringan, Pastor. Oke. Ya, gimana Thomas? Oke Pak Daud, kita lewat dulu Pak Daud. Ada lagi Pak Daud mau sampaikan? Berita apa lagi Pak Daud? Ini satu orang lagi, Pak Pastor. Mana? Pak Daniel Tandi, Jepang. Oh, Jepang. Daniel Tandi, silakan Pak Daniel. Ini yang terakhir ya Thomas. Ya. Setelah itu kita ngobrol lagi. Silakan Pak. Mana nih Pak Bakti? Kendala jaringan juga, Pastor. Oh. Nggak bisa ya, Daniel. Oke, mungkin saya menunggu Pak Daud, kita ngobrol dulu lagi Pak Daud, kasihan biar Ini mereka berarti bisa. yang terakhir udah selesai. Kita ngobrol lagi aja. Yes. Oke Pak Daud, Gimana silakan. pandangan Thomas sekarang ini, lihat kondisi sekarang? Iya. Sekarang kondisi Pak Daud, keadaan ekonomi sangat susah. Bahkan harus benar-benar kerja keras Pak Daud. Tapi kita nih bersyukur sama Tuhan, beruntung Thomas, Tuhan pilih Bapak Presiden Prabowo. Iya. Kenapa Pak Prabowo utamakan ketahanan pangan? Kan intinya itu kalau rakyat itu tenang, rakyat itu aman, kalau perut kenyang. Betul. Jadi Pak Prabowo itu diberi hikmat sama Tuhan, diberi makrifat sama Tuhan. Nomor satu adalah ketahanan pangan. Betul. Berarti semua program dari Bapak Presiden Pak Prabowo harus kita dukung dan kita doakan. Amin. Dan yang kedua, yang tidak boleh lupa juga, kita berdoa untuk Bapak Jokowi Thomas. Kenapa Pak Daud? Pak Jokowi itu apapun yang terjadi, dia berjasa besar kepada Indonesia Thomas. Betul. Yaitu apa? Jalan tol, infrastruktur, semua itu berkat Pak Jokowi Thomas. Betul. Jadi kita rakyat Indonesia harus bersatu berdoa untuk Bapak Jokowi Thomas. Betul. Bagaimana Bahkan pendapat Freeport- Thomas? Iya, bahkan Freeport bisa diambil alih Indonesia kan pada bertahun-tahun Pak. Jadi kita harus wajib berdoa untuk Bapak Presiden Prabowo supaya diberi marifat, hikmat, umur panjang. Amin. Dan saya berdoa supaya Pak Prabowo 2 periode. Amin. Berapa Thomas? 2 periode Pak Daud. Dan kita juga doa untuk Pak Jokowi supaya diberi kekuatan, tabah, sabar Thomas. Ya. Dan diberi benteng Tuhan dan diberkati Tuhan untuk Bapak Jokowi Thomas. Ya. Karena Pak Jokowi ini berjasa besar untuk negara. Ya. Ingat Thomas, waduk-waduk, jalan tol itu berkat Bapak Jokowi Thomas. Betul. Nah, dan kita juga doa untuk Bapak Gibran Thomas. Sebagai wapres ya. Supaya diberi hikmat marifat, umur panjang, kekuatan untuk menghadapi segala hal yang terjadi. Siap. Kita berdoa untuk Bapak Gibran, Wakil Presiden Thomas. Siap. Untuk mendukung program dan rencana-rencana Bapak Prabowo. Siap. Ya, oke Thomas. Oke Pak Daud, selamat malam. Sahabat kemudian itulah tadi pesan yang telah disampaikan oleh Evangelis Dautoni atau Pastor Dautoni. Kiranya apa yang disampaikan bisa kita cerna dengan baik. Dan apabila ada di antara kalian semua yang terbeban dan ingin didoakan oleh Evangelis Dautoni, silakan menghubungi nomor WhatsApp yang tertera di kolom deskripsi melalui pelayanan Zoom yang dilakukan oleh Yefta Ministry ataupun Tom Health TV.
Dan mari kita doakan bersama-sama agar kiranya Evangelis Dotoni ini selalu diberikan kesehatan, agar beliau dapat melakukan pelayanannya dengan baik dan juga mengabarkan kabar baik untuk kita semua. Sahabat kemuliaan, saya ingatkan lagi 9 buah roh agar kita hidup dengan benar di hadapan Tuhan tentunya. Ada apa saja? Ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kesabaran, ada kemurahan, ada kebaikan, ada kesetiaan, ada kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Itulah 9 buah roh yang harus kita ingat. Sahabat kemuliaan, jangan lupa sekali lagi dukung terus channel Terang Kemuliaan. Tentunya dengan cara apa? Dengan cara subscribe dan bagikan video-videonya kepada yang lain, agar kiranya channel Terang Kemuliaan ini bisa menjadi berkat untuk orang banyak. Sekali lagi terima kasih untuk kalian semua yang sudah bergabung menjadi member, dan untuk kalian yang belum menjadi member, silahkan bergabung. Welcome. Dan sahabat Terang Kemuliaan, jangan lupa follow TikToknya. Sahabat Terang Kemuliaan, sampai di sini video kita kali ini, dan saya berdoa untuk kalian semua kiranya kebaikan Tuhan selalu bersama dengan kalian, diberikan umur yang panjang, diberikan kesehatan sempurna, dan juga tentunya diberikan rezeki yang berlimpah, dijauhkan dari segala sakit penyakit dan mara bahaya. Kita bertemu lagi di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati. Beginilah firman Tuhan, penebusmu yang maha kudus, Allah Israel. Akulah Tuhan Allahmu yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tuhan Yesus memberkati.